Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini kita mau house tour di rumah arsitek yang terdiri dari 2 kafling dengan gaya arsitektur yang unik banget. Karena dari konsepnya sendiri mengekspresikan kesan eksploratif. Yuk ikutin house tour-nya. Sekarang aku bersama Kak Daniel dari Deed Studio. Apa kabar Kak Daniel? Baik. Oke, Kak Daniel pengen nanya dong, ini menarik banget rumahnya. Mungkin dari luas lahan sama luas bangunannya berapa sih? Untuk luas lahan ini ada 2 coupling, masing-masing 250 meter persegi. Jadi total ada 500 square meter. Untuk luas bangunan sendiri hanya dimaksimalkan di bangunan yang depan, di lahan yang depan. Totalnya sekitar 400-an meter persegi luas bangunan. Wow, jadi memang ada 2 kafling ya? Iya, ya? depan belakang 2 coupling. Wah, menarik sih, interesting banget. Mungkin boleh diceritain nggak dari konsep desainnya, dari fasadnya mungkin? Oke, mungkin kalau dari fasad sebenarnya kalau dibilang style apa, arsitekturnya gaya apa, itu sebenarnya agak bingung juga sebenarnya jawabnya. Karena sebenarnya ini eksperimen pribadi aja gitu untuk bikin bentuk yang unik gitu. Walaupun memang ada sedikit kesan di sisi kiri itu ada sedikit tropical feel, tapi kalau yang di kanan mungkin agak lebih modern, lebih futuristik, tapi mungkin jendelanya agak-agak art deco gitu kan ya, agak lengkung-lengkung gitu. Jadi sebenarnya konsep tampilannya sendiri tuh ya sebuah eksperimen akan gaya arsitektur yang saya suka aja gitu. Dari bentuk pun sengaja dibikin sisi kanan itu solid karena itu area service. Lalu dibikin seolah-olah dia itu menyelimuti bangunan di belakangnya gitu. Jadi seperti ada 2 masa bangunan yang menarik banget berbeda ya. Gitu kan ya. Iya, unik banget ya. Memang sebenarnya pas aku ngeliat pertama kali aku bingung kayak ini style architecture apa ya gitu. Dan ini kan rumah ya gitu. Iya. Jarang banget rumah yang kayak gini desainnya. Oke, kalau misalnya dari material sendiri itu dia material yang dipakai utamanya itu apa sih? Jadi sebenarnya kita nggak banyak bermain dengan material yang bagaimana-gimana. Mostly ya hanya kalau lihat yang putih ini ya just cat putih saja. Karena kita mau memperlihatkan bentuknya yang terutama gitu. Secara dindingnya abu-abu itu juga masih cat. Paling di yang sisi dalam itu ada cat tekstur. Jadi yang hitam pot tanaman itu sebenarnya cat tekstur yang dia kamprot ya? Seperti kamprot. Oh, seperti kamprot. Tapi itu sebenarnya cat tekstur. Oh, oke. Oh, bedanya apa sih, Kak? Jadi dia itu pengaplikasiannya. Jadi dia seperti dicat biasa, di roll. Bukan kalau di kamprot kan antara dicipratin atau disemprot kan ya. Kalau ini pengaplikasiannya dia masih di roll gitu. Jadi itu emang khusus cat tekstur seperti itu. Oh, menarik. Oke, aku interesting sih sama mungkin vegetasinya yang dibikin di sini tuh kelihatannya memang kayak sebelah kiri itu hidup banget, sebelah kanan tuh modern gitu. Iya. Yang kayak nyelimutin. Ini aku ngeliat ngelimutin itu ada bentang panjang, ini apa nih? Sebenarnya dia just bukan apa-apa, ini hanya ekspresi bentuk aja gitu. Aja ya? Jadi karena di lantai 2 ini area publik, area ruang makan tuh di depan. Sebenarnya si bentang ini juga membantu supaya ada sedikit privasi di dalamnya. Oh, gitu. Secara visual ya? Secara visual. Jadi kalau kita aja dari jalan nih nggak gitu kelihatan tuh di dalam apa yang terjadi gitu. Oh, menarik. Oke. Mungkin kita ngeliat kayak secara visual tuh gimana ya? Aku ngeliat juga ada elemen kayak vegetasinya ada di dalam juga, ada di luar. Ya. Dan mungkin aku penasaran nih, mungkin dari pagarnya sendiri sebelum kita masuk, ini pakai material apa sih, Kak? Jadi pagar ini sebenarnya hanya besi U, lalu dilas dengannya ini ada besi batang. Ini supaya binatang nggak masuk, mungkin kalau kucing atau apa tuh biar nggak gampang masuk gitu. Iya. Aja ya. Terus yang ini perforated steel, jadi lubang-lubang supaya masih ada kesan transparansi ke dalam, tapi nggak terlalu transparan juga gitu, jadi lubang-lubang aja gitu. Menarik. Mungkin kita bisa coba lihat. Oke. Masuk. Boleh. Oke. Oh, ini kayak panel gitu ya? Iya, jadi
kalau dilihat ini kan tingginya cukup tinggi ya. Jadi sengaja dibagi 3 supaya secara struktural pagarnya sendiri nggak perlu terlalu berat juga, tapi masih kokoh gitu, nggak. Kalau nggak dia akan gampang melintir, karena kan dia hanya tipis gitu ya, lempeng gitu. Oh itu ya mungkin tuh solusi menarik juga ya. Aku nggak pernah soalnya ngelihat pagar rumah tuh kayak dibagi 3 gini. Iya. Menarik. Oke, carportnya sendiri muat berapa mobil nih Kak? Di sini muat 2 mobil, jadi nanti kalau misalnya mobil yang sebelah sana akan dibukanya ke arah sini pagarnya. Oh iya. Jadi pagarnya 2 arah. Kurang lebih lebarnya berapa sih Kak? Ini sekitar 6 meter ya, kurang lebih gitu. Di kiri kanan ada tanaman, jadi supaya masuk masih kesannya masih natural lah ya. Iya. Nah, kalau dari tanaman sendiri nih Kak, Kakak pilih sendiri atau gimana nih Kak? Aku lihat transisinya bagus banget sih, dari luar ke dalam itu masih nyambung gitu ya. Ya sebenarnya tanaman ini pilih sendiri, cuman memang saya juga nggak inget ya jenis-jenisnya apa aja. Cuman kita layering, jadi di sisi depan tanaman yang lebih pendek, sisi belakang yang lebih tinggi gitu. Lalu di atas sendiri kita bikin yang menjuntai, jadi seolah-olah tercovered gitu bangunannya oleh ini tanaman Lee Kuan Yew gitu. Dinamis juga ya, maksudnya kayak variasinya melengkapi gitu ya. Iya. Oke, mungkin dari entrance sendiri aku lihat menarik nih, kayak dia ada stepping juga. Ada yang dari itu access service ya Kak? Iya. Dan ini entrance-nya ya? Iya. Boleh diceritain nggak mungkin dari akses buat utamanya ini tuh kenapa dibikin seperti ini, atau angle, atau dimundurin gitu? Oke, mungkin pertama ngomongin tentang step. Jadi ini tuh daerah Sunter yang sering banjir dulunya. Jadi kita bikin senaik mungkin area level ground floor-nya. Cuman supaya nggak terlalu curam semuanya, sebagian carport kita naikin, tapi di dalam juga masih agak naik lagi sedikit 3 step gitu. Lalu didorong ke dalam pintunya supaya memberikan kesan yang lebih welcoming. Di situ juga dimiringin ada jendela, itu sebenarnya tujuannya buat ngintip kalau dari dalam ada tamu atau siapa yang datang gitu. Iya, bener-bener. Bentuknya sendiri juga memang dibikin sengaja unik gitu. Berarti kalau misalnya berarti yang ground floor ini, iya, dari jalanan depan itu dinaikin berapa banyak? Sampai ke ground floor ini sekitar 1,2, tapi jadi dari jalan ke carport kalau nggak salah sekitar 80, terus sisanya 40-an gitu, kurang lebih. Dan itu dikalkulasi kayak di idealnya gitu ya? Naikinnya berapa? Itu udah. Jadi sebenarnya kalau 1,2 itu memang secara peraturan seharusnya udah maksimal gitu dari jalan. Gitu. Oke, menarik. Kalau gitu mungkin kita bisa lihat ya, karena ada tanaman yang menarik banget katanya di belakang, pakai kafling tuh benar-benar khusus buat taman doang ya. Iya. Oke. Sip. Yuk. Oke. Silakan masuk. Wow, menarik banget. Mungkin sebelum kita masuk ke sini, aku pengen nanya dong Kak, ini pintunya pakai material apa? Mungkin dia ini sebenarnya kayu solid, dilapis dengan finishing cat sedikit doang dari kayu solidnya. Cuman ini sengaja bikin gurat-gurat, membentuk kayak agak lengkung gitu ya. Ini juga dibikin lengkung gitu. Digurat-gurat aja gitu sih. Iya. Kayak dari depan juga kan ada jendelanya. Jadi kontinuitasnya juga ada gitu ya. Betul. Jadi ada elemen-elemen lengkung-lengkung itu masih diulang-ulang lagi gitu. Iya. Oke. Sebelum kita ngelihat house tour nih, program ruang apa aja sih yang di lantai 1 ini? Oke, jadi rumah ini saya sengaja bikin sebagai suatu eksperimen, kan tadi saya juga sudah cerita. Salah satu yang dieksperimen juga adalah program ruangnya. Jadi justru kebanyakan rumah kan kita masuk ketemu living room. Nah ini justru saya balik. Jadi living room itu semua di atas, di lantai 2. Di lantai 1 yang cenderung bisa dibikin lebih pendek, saya bikin area private. Gitu. Jadi kalau di lantai 1 ini kita masuk di area foyer, lalu nanti masuk ke area kamar tidur. Oh, makanya ini dibikin kayak aksesnya bahkan kayak nggak gitu kelihatan ya? Betul. Sebenarnya ya. Jadi di sini penerimaan, kalau misalnya ada tamu bisa hanya sampai foyer, lalu mereka langsung ke atas untuk ya kita beraktivitas di ruang keluarga atau di ruang dining room gitu. Lalu kalau saya pribadi pulang bisa masuk ke area kamar. Lalu di depan sini sedikit ada area service. Oh, ini service? Iya. Mungkin boleh lihat sedikit ya? Oke, boleh. Ya. Oh, oke, ini bagian servisnya teman-teman. Iya, jadi dapur,
Sehingga kalau misalnya ART di rumah, saya lagi keluar, dia akan di sini aja gitu, jadi nunggu sambil nonton TV atau sambil makan, supaya jadi secara security pun masih terjaga rumahnya. Gitu. Iya tadi teman-teman kan denger ya, tadi yang bagian bangunan masa putih yang sebelah kanan itu memang buat servis ya? Buat Berarti servis. ini sampai atas servis? Servis, jadi 3 lantai, lantai 1 ini untuk dapur, lantai 2 itu hanya sedikit koridor dan janitor, lalu lantai 3 untuk kamar ART dan area laundry. Oke. Di area sini ada apa nih Kak? Di sini, jadi kan ini sebenarnya tangga untuk akses ke main activity area di lantai 2. Lalu di bawah tangga itu kami manfaatkan untuk storage. Jadi ini kalau dilihat 2 ini storage, di bawah juga ada storage. Lalu di sisi kanan ini yang nggak terlalu terlihat itu adalah lemari sepatu. Oh, lemari sepatu. Iya. Oh ini ya. Berarti kita copot sepatu di sini atau Iya, gimana? bisa di sini. Lalu kita bisa cuci tangan langsung di sini. Jadi area ini masuk, lalu kita membersihkan diri, lalu baru masuk untuk masuk ke dalam atau ke lantai 2. Oh, berarti abis ini mungkin kita bisa lihat kamar Oke. berikutnya ya. Tapi sebelum mungkin kita ngeliat situ, aku pengen nanya dong, ini menarik banget sih aku dari cuci tangannya tadi belum di-mention tadi. Jadi gini, waktu rumah ini dibangun kan waktu itu era pandemi ya, 2021 mulai didesain rumah ini lah. Itu kita semua lagi peduli banget dengan higienitas. Jadi masuk ke rumah pasti kan cuci tangan kan yang waktu itu digembar-gemborkan. Nah cuman sebagai habit yang baik memang kita mesti memunculkan lah wastafel di area foyer. Jadi pulang ke rumah cuci tangan dulu baru masuk ke rumah gitu. Tapi kekurangannya adalah kalau punya wastafel di foyer tuh kesannya jadi masuk-masuk kayak masuk ke toilet. Oh iya. Begitu, sehingga justru saya nggak mau bikin wastafel itu sesuatu yang saya sembunyikan, tapi saya munculkan, tapi ini seolah-olah jadi artwork. Jadi artwork. Iya, jadi fokus masuk pun dinding itu kan miring, ngeliatnya ke wastafel ini, tapi sengaja dibuat supaya seperti sculpture, bukan hanya just wastafel untuk cuci tangan gitu. Berarti memang ini kayak pesen custom ya? Custom. Wow. Terus juga dengan ada bukaan cahaya di sini tuh jadi dramatis ini ya? Iya, jadi kita pun lagi datang cuci tangan pun bisa ngeliat view ke belakang juga. Bener. Wow, ini berarti juga taman inner court juga ya? Iya. Tapi mungkin bukan taman yang grandnya, mungkin ada Betul. sedikit sneak peek gitu nggak sih jadinya? Iya, jadi sebenarnya ini lebih untuk sirkulasi udara, sinar matahari. Jadi kan kesannya masih fresh terus di dalam rumah gitu kan. Tapi ini pun walaupun batu-batu, tapi bawahnya itu dibuat jadi resapan, jadi sampai ke tanah. Oh. Gitu. Cuman kita lapis dengan versi semacam sel untuk plastik gitu, lalu baru kita cover dengan batuan koral putih ini. Oh, ngomongin orientasinya nih, Iya. kita masuk ke sini, ada ceritanya nggak sih kayak kenapa orientasi miring seperti ini? Gitu. Oke, pertama kita kembali lagi ke omongan tentang eksperimen kan. Jadi waktu bangun rumah ini pengennya kan nggak mau, ya rumah biasa kan lurus-lurus Ya, lurus aja aja gitu kan. gitu. Sengaja kita bikin miring, tapi dengan kita bikin miring itu ternyata kita menemukan bahwa courtyard ini bisa lebih besar. Gitu, jadi secara ketebalan courtyardnya ini bisa di sisi sana lebih dalam, walaupun di sisi itu kecil gitu, sehingga dia selain unik bentuknya lebih besar juga, dan dia juga memberikan privacy. Kalau dari masuk tadi kita nggak langsung kelihatan area kamarnya gitu. Ternyata ada banyak manfaatnya juga kalau misalnya cuma dipiringin dikit doang. Betul. Gitu ya. Dan juga kalau ruangan ini kan Jadi ini kamar anak nantinya, mungkin kalau ada anak akan di sini. dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi kita siapin untuk 2 kamar lah. Cuman saat ini di dalamnya masih menyambung gitu. Oh. Mungkin someday kalau udah ada anaknya udah besar bisa disekat gitu. Ya, dan aku juga menarik ya, ini kayak masing-masing punya view ke luar juga. Betul. Jadi kayak biasa kan kalau anak buka pintu rumah-rumah biasa langsung tembok atau apa Iya. gitu. Kalau ini langsung ada pencahayaannya. Betul. Oke, biasanya kan dari kamar anak ada toilet gitu. Oke. Kalau di sini tuh ada powder room atau mungkin toilet anak. Jadi sebenarnya di sini ada toilet kamar mandi anak. Oh ini ya. Iya, di area sini. Sebelumnya mungkin kita bahas sedikit di sini dulu. Ada dispenser, jadi kalau malam hari kita mau minum bisa dari sini. Lalu ada rak tempat cuci gelas gitu-gitu. Terus di sini juga ada sink, jadi
kalau misalnya nanti punya anak pun kan pasti cuci botol lah, cuci tempat minum dan lain, semuanya bisa di sini gitu. Dan aku berasa juga efektif ya kayaknya kalau dibayangin secara habitual keluarga itu mau ke toilet, habis toilet misalnya malam-malam ke toilet terus haus gitu langsung minum. Betul. Gitu. Terus juga apapun itu ketemunya di sini dekat gitu ya. Oke, kita masuk ke toilet anaknya. Toilet kamar anak. Oh wow. Jadi kalau kamar mandi anak ini sebenarnya konsepnya pengennya agak lebih playful. Jadi kita main warna. Di sini nut-nutnya kita isi dengan warna merah. Cuman kita juga nggak mau jadi terlalu playful sehingga nanti kalau anaknya udah besar kan bosen ya. Jadi ya secukupnya lah kita bermain dengan warna gitu kan dan pattern gitu. Pakai material apa nih? Jadi di sini kita pakai mosaik putih tapi nutnya yang kita isi dengan warna merah. Lalu kalau di bawah sini pakai HT. HT. Oh, HT. Homogeneous style 120 kali 60. Oh iya. Cuma mungkin sedikit di ujungnya dilengkungin. Lalu ada meja wastafelnya dibikin lengkungan juga. Ini taruh bukaan juga ya di sini? Iya, di sini ada bukaan. Jadi kalau misalnya lagi nggak dipakai bisa kita buka. Kalau lagi dipakai pun masih ada matahari masuk tapi orang nggak bisa lihat dari luar. Iya. Oke, sekarang kita ke kamar tidur utama ya. Jadi kalau kita masuk di sini, ini kamar tidur utama. Menarik tuh ada elemen lengkungnya itu berulang lagi di interior, hanya di panel interiornya saja. Terus kamar ini ceilingnya cukup rendah karena kan lantai 2 saya sengaja bikin nggak terlalu tinggi. Karena kan ini area tidur juga, toh kita akan tidur di malam hari, nggak perlu ruang terlalu tinggi menurut saya gitu. Jadi hanya sedikit ada indirect lights, ada AC di ujung yang agak concealed gitu. Sebenarnya simple, cuman ruangannya memang sengaja dibikin secukupnya aja karena memang buat tidur kan. Iya benar sih. Dan ini aku notice ada turunan lagi. Iya. Itu apa nih Kak? Jadi sebenarnya memang di sini ada balok sehingga kita mesti turunin supaya ceilingnya kan nggak bisa di 2,6 semua gitu. Cuman di sini sekalian kita bikin aksen supaya kesannya tetap ringan. Dibikin tipis di ceilingnya, tapi di sini di dalamnya ada indirect lights. Oh iya. Jadi kita coba bisa nyalain. Coba ya kita lihat. Oh wow. Iya, jadi keren ya, terang juga. Iya, jadi kalau malam ini masih enak, suasananya masih homey, nggak terlalu terang, tapi bisa ambient juga. Iya. Berarti tadi ada ini karena ada balok ya? Iya, ada balok yang melintang, jadi kita memang perlu turunin. Plus juga untuk menutupi AC gitu-gitu. Mungkin akan dibahas lebih di akhir kali ya. Oke. Kenapa ada bentang lebar yang harus diturunin gitu. Oke. Nanti aja deh kita nanyain. Mungkin dari kamar pertama berarti ada toilet ya. Ini toiletnya Kak. Iya. Oke. Boleh lihat nggak Boleh. Toiletnya? Jadi sebelum ke toilet di sini ada meja untuk meja kerja atau meja rias istri. Di belakangnya sendiri juga ada tempat untuk penyimpanan berbagai barang-barang aksesoris untuk make up gitu-gitu. Di sini ada walk-in closet. Oh, ini walk-in closet. Iya. Lalu di dalam ada kamar mandi. Oh, ini ya. Yang ini. Iya. Oke, aku coba buka ya. Iya. Oh, wow. Nah, kalau yang ini beda ya tilesnya. Iya, jadi kalau yang area kamar mandi utama ini pengennya lebih mature kan. Jadi lebih elegan gitu suasananya gitu. Tapi masih ada elemen lengkung-lengkung yang kami juga ulang lagi gitu. Oh, yang tadi ini ya? Iya, dari HT-nya, dari bentuk lampu, dari pilihan wastafelnya juga. Gitu. Ini shower di belakang sini ya Kak? Iya. Oh, ada lighting, ada bukaan juga di situ ya? Iya. Dipasang. Jadi ada bukaan biar fresh air tetap bisa berputar gitu. Dan kamar utama ini enaknya langsung dapat akses ke taman belakang ini ya? Betul. Sebenarnya taman belakang ini tuh dibelinya tuh setelah rumah ini didesain. Jadi desain awalnya ya berhenti di garis yang teras ini doang. Tapi kemudian kami dapat kesempatan untuk beli tanah yang di belakang. Ya udah kami maksimalin jadi taman aja gitu, jadi extension taman dari kamar juga gitu. Sehingga kalau pagi selalu fresh udaranya dan ya enak lah, ada view gitu ya jadinya. Wah, menarik banget. Mungkin coba kita lihat ya? Boleh. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di tamannya nih, keren banget. Boleh diceritain nggak, mungkin ada ceritanya nggak kenapa dibikin seperti tamannya kayak gini?
Oke, sebenarnya taman ini kan kafling yang berbeda ya. Jadi emang kita bikin just extension dari rumahnya juga. Tapi masih mau membawa elemen lengkung-lengkung, makanya seolah-olah ini kayak ya melengkung-lengkung. Melengkung gitu. Ya. Terus kita bermain dengan material yang agak lebih putih juga supaya kontras dengan area hijaunya gitu. Selebihnya ya sebenarnya ini just taman aja sih. Dan ini juga ada ini ya Kak, ada ya, akses dari atas ya? Ya, akses dari atas untuk turun ke taman. Di atas itu juga ada sedikit balcony, jadi kalau dari atas kita bisa keluar untuk lihat-lihat taman. Oh, berarti memang buat tamu tadi akses itu dari atas ya memang? Dari atas. Ngomong-ngomong, ini tuh apa sih Kak? Oke, jadi kalau dilihat yang bulat ini sebenarnya di dalamnya ada tandon air. Jadi ini untuk rainwater harvesting. Jadi taman ini kalau misalnya hujan, kita kumpulin airnya di dalam sini, lalu dipakai untuk menyiram tanaman. Jadi ini lumayan banyak, jadi bisa sampai 2 bulan, 3 bulan dari hujan pun masih. Jadi kami nggak keluar air dari pump gitu, tapi dari rainwater harvesting, memanfaatkan juga gitu. Hemat ya? Iya. Hemat banget ya. Oh, bisa juga tuh jadi solusi taman di rumah ya. Kalau dari taman sini itu ada fungsi lain nggak mungkin selain taman? Jadi di belakang sini ada semacam, ya kalau kita suka bilang gazebo gitu ya. Oh, ini lebih banyak untuk berkumpul, mungkin kalau mau barbecue atau jadi outdoor tapi makan, tapi masih ada naungannya. Oh, wow. Gitu. Bikinnya lumayan gede ya, dia kayak lumayan. Bener-bener kayak berasa kayak villa di Bali sebenarnya. Jadi iya, fungsinya lebih untuk tempat berkumpul, tapi kita punya toilet juga. If someday kita mau bikin jadi kamar atau apa juga masih bisa gitu. Oh iya ya, kayak ruang kaca gitu. Iya bisa. Bener-bener. Kita udah siapin juga ada sink, ada toilet. Jadi sebenarnya fasilitasnya udah lengkap juga. Berarti itu toilet ya? Iya, di situ ada toilet. Di tengah buat makan. Di sini ada sedikit meja untuk kalau mau taruh-taruh makanan. Kalau di area belakang itu ada apa nih Kak? Belakang ini hanya ada satu carport. Yang sebenarnya dinding ini kalau dari luar kita nggak tahu kalau itu tuh ada bukaan, jadi dibikin kamuflase lah pintu carportnya gitu. Oh jadi ini carport ya? Carport. Extra carport. Iya, hanya untuk if lagi dibutuhkan aja. Mungkin kalau lagi party atau apa kan rame, jadi mobil saya taruh satu di belakang gitu. Oh iya, ini kan karena akses dari rumah, harusnya rumah lain yang sebelah rumah belakang. Menarik sih ini Kak, tempat duduknya. Iya. Kayaknya beda nih. Jadi ini sebenarnya waktu itu kami ada kenalan dari pabrik marmer. Mereka tuh habis punya barang bekas pameran. Itu profilan. Sebenarnya ini profil, jadi awalnya dipasang di atas gitu. Oh iya. Cuman karena ini sisaan juga, akhirnya mereka kasih ke kami. Terus kami bikin jadi kursi aja gitu. Wow, idenya jadi memanfaatkan aja ya, orang sisa ya. Iya. Wow. Kok keren. Berarti ini sekarang cuma ada tambahin tanaman aja sih. Ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat kali ya, mungkin akses tamu tadi ya, lantai 2 ya. Kita ke lantai 2, kita lihat area aktivitasnya. Oke, yuk kita ke lantai 2. Oke, sekarang kita mau naik teman-teman. Oke, sebelum kita naik, ini ada fitur yang bagus nih, apa nih Kak? Iya, jadi di sini sengaja dibikin ada lampu, lalu di sini taruh pajangan. Ini kebetulan saya gambar sendiri, gitu. Jadi punya hobi juga untuk bikin ilustrasi, sekalian jadi dekor juga di rumah sendiri. Gitu. Tangga sendiri itu material apa nih Kak? Dari railing sama steppingnya? Railing ini sebenarnya kita pakai pipa biasa, cuman dilas dengan keni. Jadi yang buat pipa air panas tuh dilas, jadi bisa melengkung gini bentuknya. Sengaja dibikin unik lah bentuknya, biar agak melengkung-lengkung lagi terus ada ya, elemen lengkung itu terus dibikin di berbagai tempat di rumah ini. Iya. Gitu. Menarik. Tangga sendiri ya solid wood, ya mungkin cukup umum lah ya. Dibikin agak lebih masuk gitu biasa. Yang di bawah ini homogeneous style HT. Jadi kalau dipel pun masih gampang. Yang atasnya doang yang mungkin agak butuh perawatan sih. Gitu. Dan bagus ya, aku ngeliat di sini langsung notice skylightnya yang dapat. Dan itu lebarnya dibikin seperti itu memang nggak mau gede-gede atau gimana nih Kak? Iya, jadi kan area tangganya segini 1,5 ya kalau nggak salah. Cuma sekali lagi kita bikin separuh aja, jadi nggak terlalu panas juga. Dan nanti kalau kita bisa lihat sih di skylight itu
sengaja dibikin agak lebih naik, lalu ada lubang angin. Oh. Jadi udara panas itu naik, dia akan langsung keluar. Berarti ini anginnya angin dari situ? Enggak sih, kalau angin mungkin dari bawah. Oh, dari bawah ya? Dari bawah, dari atas juga terbuka. Tapi kalaupun lagi nggak ada angin pun, udara panas tuh nggak terperangkap. Bener. Jadi udara panas bisa keluar. Wah, tapi memang berasa adem sih teman-teman. Coba kita sambil naik ya. Oke. Wow, oke. Dan di sini dapat view ke depan tadi juga sama ya, sama Iya. bawah juga bukannya sama ya. Jadi saya berusaha untuk ada framing juga ya. Tadi kan di bawah frame untuk ke belakang, kalau di naik ke atas juga bisa lihat lebih besar lagi gitu. Iya. Nanti di depan ada bukaan lagi gitu juga. Oh wow, aku langsung kayak kecil tadi belum melihat soalnya. Jadi ini sebenarnya teman-teman ini living room-nya. Berarti living room-nya berarti ya? Dining, lalu nanti di dalam living room. Living room Gitu. dalamnya. Oh wow, berarti ini dining yang nyambung ke Keluar, balkon ya? ya ke balkon. Yang tadi saya mention juga, jadi kalau dari atas sini, kita orang dari bawah nggak gitu kelihatan ke atas. Oh iya benar. Tapi kita dengan mudah juga lihat ke bawah sebenarnya. Karena kalau misalnya ada tamu atau ojek gitu ngebel, kita masih bisa lihat siapa nih yang datang. Oh, itu kita bisa ngasih tahu, Pak tunggu Pak. Gitu. Iya betul. Iya. Dan ini pakai Lee Kuan Yew juga yang sama. Lee Kuan Yew juga dari atas. Di atas ya. Oh. Kalau misalnya lebar dari balkonnya sendiri itu berapa lebar ya? Ini sekitar kan ini 1,4 lah ya, tapi masih ada lagi ke situ kan masih untuk planter box-nya. Planter box-nya ya. Oh, oke. Iya. Ini juga tadi material sama ya? Sama besi, pipa air panas dilas gitu. Dan dining areanya ini pakai custom juga atau gimana nih? Enggak, ini beli, ini dari Kasaka, dari Vivere Group. Kursi ini beli juga sih, kalau nggak salah waktu itu dari kenalan gitu. Kalau untuk meja dapur kita pakai Quadra, bawahnya itu baru custom. Oh, yang ini? Iya. Ini menarik sih. Ininya bawah yang maksudnya? Iya, jadi ini kan topnya Quadra, bawah ini custom semua. Sengaja kita bikin lengkung-lengkung juga. Wow. Itu ini kitchen island, tapi di bawahnya untuk penyimpanan. Itu harus di take note ya teman-teman ya, kalau misalnya mau desain rumah itu mungkin memang harus ada konsistensi dalam desain juga ya. Iya. Jadi semuanya selaras gitu. Betul. Walaupun kalau dilihat di sini warnanya beda dibanding tadi di bawah kan lebih gelap, lebih moodnya lebih resort gitu. Kalau di sini lebih playful, tapi ada elemen yang kami ulang itu lengkung-lengkungnya. Iya. Dan color code-nya di sini tuh color palette-nya dibikin beda ya. Iya. Ijo tuh kenapa pilihnya ijo? Preferensi aja sih, preferensi ya? pribadi. Saya dan istri mungkin suka juga, mungkin kalau di kitchen lebih enak lah ya, lebih tenang suasananya lebih. Jadi kita pakai hijau, di atasnya kita pakai rotan-rotan gitu. Jadi kita ya masih eksperimen juga dengan interior juga, kami jadikan eksperimen juga. Dan selain clean kitchen di sini juga ada di sebelah ini ada apa nih Kak? Di belakang ini ada area janitor. Mungkin masih agak berantakan sih karena ini emang area service. Tapi di situ juga ada lift untuk ngangkut barang. Barang ya. Terutama paling cuman gas sih sebenarnya, karena kan kitchen kita di atas. Di atas. Perlu semacam lift barang untuk mengangkat ke atas gitu. Iya. Wow. Tapi aku suka sih dari desain warnanya juga kayak pasteli gitu sih. Iya. Ya. Jadi lebih soft. Oke, berarti dan ini kayak coffee corner gitu ya? Coffee corner. Jadi ini sebenarnya pemisah ruangan. Cuman kita separuh kita bikin untuk part of the kitchen, separuh jadi pintu kaca. Di sini sedikit untuk coffee corner, ini untuk baking. Terus di bawah-bawahnya ini masih utensils untuk makan gitu-gitu. Di sini ada sedikit untuk oven, ada water dispenser juga gitu. Oh, I see. Wow. Dan aku notice juga ada permainan elevasi ceiling juga ya. Betul. Ini kenapa beda gitu ya Kak? Lebih jauh mungkin ya? Atau Jadi, berapa tingginya? Iya. Jadi memang karena posisi baloknya kalian bisa lihat kan, ini kelihatan baloknya. Jadi yang ceiling di sini sengaja diratain. Lalu yang di sini biar ada permainan kita bikin sengaja lebih tinggi aja, cuman baloknya diekspos gitu. Oh.
Ya sebenarnya sih kadang-kadang juga nggak apa-apa ya diekspos ya. Betul. Dan ruangan-ruangan ini bisa ditambahin buat AC gitu-gitu ya? Iya, sama buat lampu. tempat AC, lampu. Di sini ada indirect light-nya juga. Dan ini living room-nya ya Kak? Living room. Jadi kita maunya bikinnya dining room, living room, semua tuh menyatu. Menyatu ya? Jadi kalau misalnya aktivitas keluarga itu ya udah di lantai 2 semua. Supaya kalau di lantai 1 itu benar-benar buat tidur aja. Jadi kalau misalnya kita lagi beraktivitas tuh bersama-sama, pengennya gitu. Jadi nanti misalnya ada ibu yang lagi masak, bapak yang sedang nonton TV, anak yang lagi belajar, kita tuh masih terkoneksi secara visual. Atau paling nggak ya kan suara juga masih ada terkoneksi juga. Iya bener banget sih, itu kayak gitu biar sehat juga ya sebenarnya secara mental ya. Karena mungkin sekarang kita makin sering bermain gadget kan. Jadi makin secluded gitu. Jadi kalau punya kamar gede terus nggak punya ruang aktivitas bersama, lama-lama kita jadi kebiasaan untuk menyendiri gitu sebenarnya. Jadi sengaja rumah ini part of the experiment juga mencoba untuk menyatukan semua area aktivitas jadi satu lantai gitu. Bahkan kayak gini itu ngedesain habit ya. Betul. Buat itu teman-teman harus note tuh, karena kayak manusia itu gak bisa sendiri. Jadi kita harus benar-benar ada aktivitas. Betul. Yang ada orangnya gitu ya. Ngomong-ngomong dari pintunya sendiri tuh lebar banget ya kan? Lebarnya berapa sih Kak? Ini 1,5 ya. Saya agak lupa sih. Tapi ini emang sengaja cukup lebar. Gede. Bagi 2 aja gitu. Satu, ini pintu geser untuk masuk ke dalam. Gitu. Wow, oke. Coba kita masuk ya. Yuk. Oke. Di sini kalau masuk area ketemu dengan area ini sebenarnya transisi ya. Jadi antara living room dan dining room di sini ada semacam meja untuk kerja sedikit. Lalu di sini ada koleksi-koleksi pajangan-pajangan ditaruh di sini gitu. Dan ini kayaknya marketnya ya Kak? Iya. Oh, market rumah ini market kan? Rumah ini. Itu kemarin habis pameran, jadi kita buatkan market untuk dipamerkan juga. Gitu. Wow, lucu banget sih kelihatannya. Kalau ngelihat rumah ini kayak seolah-olah depannya bisa yang sini, bisa juga yang ini karena dua fasad ya? Iya, karena yang sisi belakang itu kan tadi dari taman kita mesti ngelihat rumahnya kelihatan juga gitu dari belakang, jadi tetap kami desain sisi belakangnya juga gitu. Oh, ini cuman rumah depannya doang? Depannya doang, belakangnya nggak kita bikin sih. Karena cuman belakangnya kan iya, itu aman aja. Aman aja ya. Oke. Ini kanan juga buat workspace juga atau gimana? Iya, di sini kita bisa, jadi saya bisa duduk sini. Kalau ada tamu juga di situ ada kursi sedikit bisa duduk-duduk. Ini juga ada penyimpanan. Meja ini custom bikin sendiri. Di sini ada laci-laci. Jadi sengaja lah. Masih juga tadi kalau wastafel kita bikin sculptural, di sini juga bahkan meja kerja pun kita usahakan bikin bentuknya unik juga gitu. Dan a bit of mungkin old furniture gitu ya. Kalau ini eksperimen dari bapak saya. Oh iya. Dia waktu itu desain sendiri gitu, nanti minta orang tukang kayu. Terus ya udah kita it's okay juga sebenarnya mix and match dengan style yang kayak gini gitu, ditaruh di sini gitu. Ini jadi memorable area gitu. Betul. Di dalamnya sih walaupun lemarinya old style tapi dalamnya ini komik-komik. Komik-komik. Iya. Komik-komik Marvel, ya gitu-gitu koleksi lah. Kok kayak berarti memang suka Marvel ya Kak? Saya suka komik dari dulu, jadi nggak cuma Marvel, komik Jepang, komik Amerika juga demen juga sih dari kecil. Dan kira-kira ada nggak mungkin dari komik-komik itu ada yang dibawa gitu konsep secara desain? Mungkin ada atau? Tapi mungkin di bawah sadar gitu ya, mungkin Iya. Mungkin keinginan untuk explore bentuk yang lebih gitu juga. Karena kan sering lihat visual-visual yang menarik ya dari artwork. Saya sendiri kan juga jadi ilustrator juga. Gitu, suka gambar-gambar juga. Jadi kayak ini juga ilustrasinya Kakak sendiri ya? Iya. Lucu banget. Oke. Menarik. Dan di area sini berarti area apa nih Kak? Kalau masuk ke dalam ini area living room. Living roomnya ya. Jadi di sini ada sedikit masih ada meja kerja lagi, jadi ya banyak pilihan gitu. Ini juga dari rumah lama saya bawa ke sini. Memang jadi stylenya kalau dilihat agak lain ya, tapi it's okay juga untuk mix and match gitu.
Di belakangnya ada sofa, jadi di sana ada TV. Mungkin yang unik kalau dilihat kok di bawah TV malah ada kursinya ya. Oh iya sih. Gitu. Jadi kenapa sih Kak? Sebenarnya just kita bermain aja gitu dengan nggak harus kok di bawah TV jadi meja doang gitu. Dan ternyata turns out saya paling suka kalau pagi-pagi duduk di sebelah kanan situ karena ada angin dari luar. Jadi saya nongkrong di situ aja, ngopi gitu sambil baca buku atau apa. Iya, kebayang sih. Dan juga kalau misalnya kayak kadang-kadang kalau misalnya lagi ada banyak tamu dan lain-lain, duduknya juga jadi berkumpul di sini semua. Dan jadi ngobrol bukan Betul. nonton. Iya. Dan ceilingnya juga, ini tadi di market kan kelihatan tuh ya, roofnya miring ya. Roofnya miring yang di belakang. Jadi sebenarnya kan kami mau memanfaatkan space di lantai 2 itu lebih tinggi. Jadi space di mana banyak orang itu kita bikin yang paling wah gitu, paling tinggi, paling view-nya juga bagus gitu kan. Jadi di lantai 2 ini activity-nya menarik, menyenangkan juga. Nah, cuman karena ini double height, jadi 2 lantai, kalau dilihat di situ ada mezzanine. Sisi ini kami bikin menurun, jadi kadang kan sebenarnya kita nggak perlu buka terlalu besar ke belakang. Jadi sengaja dimiringin, atapnya miring ke belakang taman gitu. Dan ini bikin curve kayak gini memang sengaja lagi, balik lagi tadi lengkung-lengkung itu masih diulang-ulang terus di berbagai tempat. Dan ini buat ini ya, buat nutupin buat rumahnya apa? Roller blind ini. Roller blind ini ya. Dan ada lampu juga sih di dalam. Oh, ini view-nya, wow teman-teman, keren banget sih. Ini benar-benar dapat view yang keren juga ya. Iya. Dapat ini ya. Betul. Dan karena diturunin gini masih ada naungan sehingga nggak terlalu panas juga di area sini. Gitu. Oh iya, kalau ngomongin naungan Kak, paling ideal tuh berapa sih? Ada kayak sebenarnya tergantung lagi tingginya berapa, jadi dia harus berapa gitu. Yang penting kan sebenarnya nggak kena hujan, nggak kena mengurangi lah paling nggak gitu. Ini balkon buat tadi akses tadi ya. Akses ke bawah. Langsung. Oke. Sekarang mungkin kita bisa naik kali ya. Di lantai 3 ada lagi nggak Kak? Mungkin di sini yang menarik, kalau tadi mungkin nggak sadar ya, tapi di sini ada ruangan lagi sebenarnya. Oh, kamuflase. Itu paling favorit nih, mungkin yang suka banget rumah pasti selalu harus ada kamuflase. Jadi di lantai 2 ini kalau mau ke toilet di dalam sini. Jadi ini toilet. Ini toilet. Betul. Toilet powder room atau powder room. Shower juga? Powder room aja. Oh, powder room aja ya. Mungkin kalau ada tamu kan susah ya, kalau ke bawah jauh banget. Jadi di sini masih bisa. Dan bukaannya sekarang ini pakai glass block. Pakai glass block. Sebenarnya ini ke arah tetangga. Kebetulan tetangganya masih pendek. Cuma nanti someday kalau tetangganya udah bikin tinggi juga, ya it's okay juga di blok. Karena kita masih punya jendela juga di sebelah kan. Dan ini pintunya juga openingnya lucu ya. Ini juga custom sama pintunya sama bawah kan ya, Kak? Iya, cuman yang ini dilapis lagi supaya kamuflase dengan di sini ada storage. Oh, ini jadi storage. Iya, jadi sebenarnya ini basically bawahnya tangga. Kami jadikan storage ini laci besar. Sebenarnya isinya ya peralatan-peralatan gitu. Dan ini area buat melukis, iya. Oke. Menarik. Ini juga buat storage juga ya. Jadi memanfaatkan kolong tangga. Benar sih, itu pasti selalu dimanfaatin. Oke. Oh, ini warnanya beda ya Kak buat tangga ke lantai 3 ya? Iya, balik lagi eksperimen. Masih eksperimen juga dengan warna, dengan bentuk gitu. Bahkan ini di sini saya bikin karpet sendiri juga. Jadi, ini custom ilustrasi saya bikin karpet. Ini kita bisa langsung lihat boleh. Di atas Kak? Di atas sebenarnya di atas hanya mezanin. Jadi kalau kita ke atas di lantai 3 ini belum terlalu dimanfaatkan, cuman memang bisa jadi ruang kerja. Mungkin someday kalau dipakai untuk butuh area yang lebih sendiri gitu, tapi masih terkoneksi dengan visually dengan yang di bawah juga. Gitu. Berarti ini ruang meeting atau kayak untuk kerja gitu. Mungkin kalau misalnya anak ngeles atau apa bisa di sini juga. Gitu. Dan ini area apa nih Kak? Ini kalau keluar cuman ke arah laundry area. Jadi ada jemuran. Ya sedikit area outdoor aja.
aku pengen nanya lagi nih lebih soal tadi nih, ada hal-hal yang ya bentang lebarnya, baloknya yang harus di mana. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di bawah kali ya. Oke, boleh. Oke, yuk. Oke Kak, kita udah di bawah nih teman-teman. Pengen nanya dong, mungkin dari durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih Kak? Untuk mungkin kalau konstruksi itu sekitar satu tahun, 1,5 tahun lah ya, sampai benar-benar ditinggalin. Itu waktu yang cukup cepet juga, karena memang kita paralel waktu bikin arsitektur, interiornya juga udah mulai bikin di workshop gitu kan. Tapi untuk ngedesainnya sendiri mungkin sekitar cukup lama, 2 tahunan, karena awalnya juga masih, karena ini rumah sendiri gitu ya, jadi nggak ada patokan kapan kita harus mulai gitu-gitu kan. Jadi waktu itu berjalan terus gitu. Iya, apalagi ini rumah arsitek ya, kayak desain sendiri gitu loh. Pasti kayak banyak idealistik yang pengen di-apply gitu ya. Dan berubah-ubah terus, berubah-ubah pikiran terus kan. Biasa kayak gitu, tantangannya apa sih? Mungkin dari proses desainnya sampai konstruksinya. Oke. Mungkin kalau ngomongin desain, jadi ini kan rumah saya architectural designer, istri saya interior designer. Jadi tantangannya adalah kami punya keinginan untuk ngedesain terus. Oh iya, benar-benar. Sebenarnya nggak terlalu banyak konflik antara saya dan istri. Mungkin kami cukup sepemahaman lah, kita mau desainnya kurang lebih bagaimana gitu. Tapi yang cukup lama adalah pengambilan keputusan. Karena kan meja mau dibikin begini bagus, mau dibikin begitu juga bagus gitu. Karena kami bisa desain kayak gimana aja, jadi ya itu sendiri jadi suatu tantangan sendiri sih untuk memutuskan oke, kita harus desain yang mana gitu. Beberapa kali desain bagian-bagian tertentu itu dilakukan udah mepet-mepet, jadi misalnya kontraktornya, Pak ini kita udah mesti masang railing gitu, mau kayak gimana desainnya, baru saya buatin gambarnya. Bukan dari awal kita udah desain gitu. Salah satunya railing gitu, kayak misalnya railing, kalau dilihat nanti mungkin kalian bisa lihat juga railingnya itu bentuknya lain-lain. Iya. Itu bisa dibilang mungkin 2-3 hari sebelum mereka mulai beli besinya baru saya gambarin gitu. Oke. Iya. Dari biasanya kalau saya pas pengaplikasiannya itu, pas konstruksinya, pembangunannya, berarti selain itu tantangannya apa lagi tuh Kak? Kayak mungkin tadi ada bentang, ada baloknya. Iya, ada balok yang muncul di kamar gitu. Sebenarnya nggak terlalu menjadi tantangan waktu pembangunan, karena itu udah direncanakan sebelumnya kan. Jadi kita udah tahu, kita udah hitung juga dengan orang structure. Jadi kita udah tahu bahwa di situ akan muncul balok gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya lebih buat kami itu tantangan dalam proses desain. Oke, misalnya di sini ada balok, gimana nutupinnya biar nggak terlalu kelihatan. Gimana ruangan ini biar nggak terlalu pendek, walaupun kita tetap nggak mau tangganya tinggi misalnya. Jadi floor to floor tetap pendek, tapi
plafonnya bikin lebih tinggi atau gimana. Itu waktu ngedesain sih sebenarnya. Jadi waktu construction sebenarnya nggak terlalu banyak tantangan yang muncul akibat desain, tapi mungkin tantangannya lebih ke menjaga supaya desain itu jangan sampai salah nih gitu. I see. Mungkin dari soal budget itu kira-kira berapa sih ini Kak? Mungkin kalau ngomong budget itu sangat tergantung juga dengan waktu ya. Jadi waktu rumah ini dibangun tuh sebelum ada perang Rusia-Ukraina. Jadi waktu itu harga juga masih beda ya sama sekarang, mungkin ada inflasi dan lain-lain. Itu dulu sekitar 4-5-an lah. 4-5 M untuk keseluruhan sampai interior gitu. Kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Iya. Nah mungkin teman-teman pengen tahu nih kalau mau tanya-tanya, mungkin lihat-lihat karya-karya kakak lainnya di Dead Studio, mungkin di mana nih kita bisa lihat? Mungkin bisa lihat ke Instagram kami di @DDIDSstudio. Jadi DDIDSTUDIO, Dead Studio. Oh oke. Gitu. Di Instagram aja ya? Ya mungkin sementara masih di Instagram dulu aja. Oh, oke. Thank you Kak untuk house-nya. Bisa jalan-jalan lihat rumahnya ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk komen kalau pengen nanya-nanya lagi, like, share, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye. Bye.